Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Kawian dari PAI, mungkin kita perlu juga mendapatkan perhatian atau sorotan juga ya. Tidak hanya pornografi, informasi sesat dan lain sebagainya. Tadi data sudah dihadirkan oleh Drone Emprit kan. KPAI memandang perlukah juga diperluas misalnya tidak hanya media sosial, tapi game online juga gitu. Oke, tadi Bang Fahmi sudah menyodorkan data tentang keterlibatan anak dalam pornografi. Kita juga masih ingat data yang disampaikan oleh PPATK bahwa ada 197.054 anak yang menjadi korban judi online. Itu kan satu jumlah yang tidak sedikit. Kami belum lama ini berkunjung ke Sumatera Selatan untuk menemui 2 anak yang menjadi promotor judi online. Sampai jadi promotor judi online. Kedua, usia anak ini berapa, Mas? SMK, 17 tahun. Ya. Karena berkenalan dengan seseorang di media sosial, kemudian dipengaruhi, diiming-iming oleh uang 1,5 juta per bulan, maka dia juga punya follower di Instagram yang cukup banyak. Influencer lah ya mereka. Influencer. Ini ya. Jadi sekali lagi bahwa berdasarkan fakta itu, satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa korban-korban seksual ya juga pelaku seksual anak ya yang merupakan dampak langsung maupun tidak langsung dari media sosial, dan sekarang bukan cuma perempuan, laki-laki juga pun, anak-anak laki-laki pun sudah menjadi korban dari kekerasan seksual yang pelakunya adalah laki-laki juga. Seperti yang dibongkar oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta, 5 anak laki-laki menjadi korban kekerasan seksual dari 8 korban dari 5 pelaku laki-laki juga, yang komunikasinya lewat media sosial. Jadi sekali lagi bahwa rencana pemerintah untuk membuat penguatan regulasi yang memberikan perlindungan anak di ranah digital harus kita dukung. KPI mendukung penuh, dan saya sudah lama menyatakan bahwa itu harus segera dibuat kalau kita ingin menyelamatkan anak-anak kita. Berarti tidak hanya media sosial, konfirm ya Pak, dengan aplikasi game online juga akan game diatur? online masuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik, PSE. Digital itu ya? Digital itu. Maka termasuk di dalamnya adalah game online. Nah begini Pak, tadi Mas Fahmi juga menunjukkan data bahwa untuk mengukur atau mengidentifikasi usia anak-anak itu secara detail sulit, karena bisa dipalsukan begitu. Nanti mekanismenya untuk mendeteksi usia anak atau kemudian ini adalah termasuk kategori anak itu seperti apa? Ya, undang-undang tersebut nanti kan akan disusun oleh pemerintah, akan dirancangnya ya, dan ini kewajiban pemerintah untuk menciptakan satu sistem yang bisa mendeteksi usia anak. Misalnya apakah ini anak 10 tahun, 13 tahun atau lebih gitu ya. Jadi yang pasti bahwa usia anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebelum 18 tahun. Jadi kalau dia sebelum 18 tahun pemerintah harus bisa mendeteksi apakah itu masih kategori anak atau sudah dewasa. Yang akan diterapkan di aturan ini apakah 14 tahun ataukah di bawah 18 tahun? Ya pasti harus kategori usia anak, yaitu 18 tahun ke bawah. Tapi efektivitas implementasi lapangan nanti dengan regulasi yang mau sebagus apapun ya Mas Kawian ya, tentunya kan ini kan melibatkan sejumlah stakeholder juga, keluarga, sekolah, lingkungan, ya kan. Nah KPAI mendesak hal ini juga nggak sih sebetulnya? Saya berharap bahwa regulasi yang akan dibuat oleh pemerintah nanti, apapun namanya, apakah itu undang-undang atau peraturan pemerintah, mempunyai kekuatan lebih ya, yang bisa memberikan perlindungan anak di ranah digital. Tadi ya. Dengan pasal-pasal yang konkret ya, yang menjadikan semua penyelenggara sistem elektronik untuk patuh kepada regulasi tersebut. Namun yang tidak boleh kita lupakan adalah peran orang tua ya, karena sebagian besar waktu anak-anak itu ada sama orang tua. Sama dengan keluarganya. Bagaimana orang tua mengawasi, membersamai, membimbing dan sebagainya. Nah, persoalannya adalah banyak orang tua yang secara digital itu pengetahuannya kalah dari anak. Itu. Jadi literasi digital nggak bisa melakukan pengawasan, nggak bisa melakukan pembimbingan, pendampingan dan sebagainya. Khawatirnya orang tua dibohongin sama anaknya juga. Ya, itu sangat mungkin ya, sangat mungkin. Nah, iya, anak-anak sekarang kan pintar mencari celah, Pak. Iya, karena jadi kalau ditutup satu celah, dia bisa mendapatkan celah yang lain. Belum lagi juga banyak orang tua yang punya secara literasi digital punya kemampuan, tapi juga mungkin tidak punya waktu. Betul. Jadi saya berharap nanti ketika ada regulasi baru adalah yang
juga digarap adalah orang tua. Misalnya pemerintah membuat sekolah-sekolah untuk orang tua atau kelas ya, sifatnya adalah semacam kursus pelatihan atau apalah yang membuat orang tua itu juga melek teknologi sehingga bisa melakukan pengawasan, membersamai, membimbing dan sebagainya. Ya, oke. Saya ke Drone Emprit lagi nih, ke Mas Ismail Fahmi. Mas, dari aspek IT misalnya ya Mas ya, dari aspek IT begitu, implementasi nyatanya nanti itu seperti apa? Harapan lah mungkin dari Mas Fahmi di Drone Emprit, bila mana nanti regulasi sudah jadi begitu ya, tidak ada lagi mungkin bisa anak-anak yang membohongi data. Atau mungkin tadi kalau Mas Kawian mengatakan salah satu implementasinya adalah PSE ini akan berkoordinasi dengan keluarga, dalam hal ini adalah orang tua, Klarifikasi untuk memverifikasi umur dan sebagainya. usia dan lain sebagainya. Dari Mas Fahmi, Mas, silakan Mas. Ya, pertama kalau kita lihat ya dari soal literasi, yang kita harapkan literasi itu memang sulit sekali. Sudah berapa lama kita mencoba untuk membangun literasi, itu juga belum terimplementasi dengan baik. Pola literasi digital yang kita lakukan selama ini kan banyak juga lewat workshop, pelatihan, dan itu tidak cukup. Itu harus lewat sekolah ya. Di beberapa tempat di berbagai negara mereka terapkan itu bahkan sampai di preschool, SD, SMP, SMA itu mereka mendapatkan itu lewat literasi digital. Anaknya dapat di sekolah melalui kurikulum. Ya. Kemudian juga orang tuanya. Biasanya mereka dapetin orang tuanya karena diwajibkan juga ya dari sekolah mereka harus hadir. Problemnya kadang kalau di Indonesia itu adalah anak-anak itu kadang serahkan kepada kakek, nenek, dan pembantu. Orang tuanya pada sibuk bekerja. Dan hal seperti ini juga menjadi tantangan ya. Sehingga kalau harapan saya ini harus lebih tegas ke PSE sih. Bagaimana pemerintah punya otoritas, pemerintah punya ketegasan kepada penyelenggara sistem elektronik, terutama di platform media sosial ya, dalam melarang, membatasi itu lebih clear, lebih jelas gitu. Dari kalau seandainya ini masih separuh-paruh ya, kemudian masih ada banyak faktor dari sisi orang tua, itu akan sulit ya. Jadi orang tua ya, sekolah ya, kemudian juga dari sisi platform media sosial harus tegas juga pemerintah. Kalau himbauan algoritma yang dibuat pemerintah saya kira tidak bisa, itu harus dari platform yang melakukan itu. Sehingga kalau platform tidak melakukan, misalnya pemerintah bisa melakukan tindakan apa misalnya ada fine ya, fine atau denda gitu. Itu kalau dilakukan di negara lain. Nah, berarti memang harus ketegasan aturan untuk platformnya itu sendiri, Ya. PSE. Karena kalau hanya orang tua, tentu banyak kendalanya. Nah, Mas Fahmi yakin nggak kita ini berani gitu loh terhadap sejumlah platform ini begitu loh? Karena ya beberapa kasus yang berbeda mungkin ya, ketika untuk menegur platform saja kayaknya pemerintah ragu gitu loh, agak lambat gitu. Ya itu tantangan kita ya. Australia dia menerapkan aturan bahwa di bawah 16 tahun itu tidak boleh mengakses media sosial. Mereka punya kelebihan, yaitu dari pemerintahnya sangat tegas, punya otoritas, ya otoritas ada dan kemudian dihormati oleh platform itu sendiri. Sementara seperti yang disampaikan tadi, Indonesia masih cukup lemah ya dalam hal ini. Jadi kalau mau menerapkan ini harus dipertegas lagi, harus lebih keras lagi kepada platform dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Katakan kalau nggak salah juga Singapura juga mau menerapkan, tapi mereka juga sama, pemerintahnya punya kekuatan, punya ketegasan. Kelemahan kita itu masih di sisi itu. Ini yang menjadi tantangan bagaimana pemerintah bisa meningkatkan powernya atas platform-platform media sosial ini. Ini jadi tantangan bersama ini. Oke. Baik. Mudah-mudahan masukan dari Mas Fahmi ini bisa ditampung oleh Pak Kawi yang nantinya akan memformulasikan Hari ini ya. Mas Kawi? Hari ini baru kick off untuk melakukan rapat kajian, bersama lah rapat begitu bersama ya. Oke. oleh berbagai lembaga yang dimonitori oleh Komdigi. Komdigi. Dan rencananya Ibu Menteri Komdigi akan memberikan speech di acara tersebut. Wah, aturan sebetulnya Drone Emprit juga layak juga loh sebetulnya diajak untuk memberikan masukan juga gitu ya. Mas Fahmi ya siap ya. Tentunya Mas Fahmi siap ya Mas ya bila mana memang negara membutuhkan masukan-masukan begitu ya Mas Fahmi ya. Ya, dengan senang hati. Dengan senang hati. Baik, terima kasih Mas Ismail Fahmi, terima kasih Mas Terima Kawian. kasih Mas Terima Arief. kasih, Mas Waktunya Kawi. pada pagi hari ini. Sukses selalu untuk kita semua. Mari kita kawal Mas. Siap. Baik. Bersama. Sehat selalu Mas Kawi dan Mas Fahmi.